Assalamualaikum sahabat P3K dimanapun berada. Saki Channel hadir untuk memberikan kiat sukses raih top skor keterampilan teknis lebih dari 400 di seleksi P3K tahap 3 nanti. Tentunya materi-materi ini adalah rangkuman materi yang dibuat untuk memudahkan teman-teman semua belajar, dan materi-materi ini berdasarkan pada pengalaman saya di seleksi tahap 2 kemarin. Oke, ketika teman-teman menemukan video bagian 2 ini, namun teman-teman belum sempat menonton video bagian 1, saya sarankan untuk menonton video bagian 1 terlebih dahulu, karena di situ dibahas pertama kali mengenai paragraf, bagaimana cara mengidentifikasi tema, topik, kesimpulan, ide pokok, kalimat utama pada paragraf. Untuk bagian 2 ini kita akan membahas tentang macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf. Umumnya, paragraf yang sering muncul pada tes P3K tahap 2 kemarin adalah 6 macam paragraf berikut ya. Yang pertama itu paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Keywordnya atau key pointnya yang perlu teman-teman ingat adalah paragraf deskripsi itu menggambarkan objek seolah-olah kita menyaksikan objek tersebut. Jadi misalnya di dalam teks disebutkan rambutnya sangat panjang, atau pemandangannya sangat indah, bangunan itu sangat luas. Nah, itu seolah-olah kita itu diajak menyaksikan objek tersebut. Yang kedua itu paragraf argumentasi. Nah, kalau paragraf argumentasi ini key pointnya atau keywordnya itu berisi opini terhadap suatu fakta. Nah, di paragraf argumentasi itu berisi opini-opini, namun di awalnya atau pada permulaannya itu ada fakta. Yang ketiga, paragraf eksplanasi. Nah, kalau paragraf eksplanasi ini teman-teman cukup mengingatnya biasanya berisi tentang fenomena alam, sosial, dan di paragraf eksplanasi ini ada sebab akibat, ada hubungan sebab dan akibat. 4. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini merupakan paragraf yang menjelaskan fakta-fakta. Jadi di dalam paragraf ini hanya berisikan fakta-fakta saja, tidak ada hubungan sebab akibatnya. Ketika kita membaca teks eksposisi, kita akan mendapatkan informasi baru yang semula kita tidak tahu, maka kita akan menjadi tahu. Itu ciri khas dari teks eksposisi atau paragraf eksposisi. 5. Paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini key pointnya adalah menggambarkan urutan peristiwa. Ada urutan waktunya, ada tokohnya, biasanya ada ya tokohnya, tapi yang paling menggambarkan itu ada urutan waktu, di mana biasanya ada kata-kata lalu, kemudian, atau yang memang runtut. Di situ disebutkan waktunya, misalnya pagi, siang, sore, seperti itu. Keenam, paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan. Umumnya pada akhir paragraf ada kata ayo, mari, hendaknya. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari paragraf persuasi. Oke, dengan kita memahami macam-macam paragraf tersebut, kita akan dengan mudah mengidentifikasi ini merupakan paragraf apa. Nah, di soal P3K yang saya temui tahap 2 kemarin itu dihadirkan 3 paragraf teks. Soalnya, jika seorang ingin mendapatkan gambaran seolah-olah menyaksikan objek tersebut, maka paragraf yang tepat adalah ini. Karena teksnya panjang ya, saya tidak ingat itu teks tentang apa, tapi yang saya ingat dari ketiga paragraf itu, yang pertama itu adalah paragraf eksposisi, kemudian yang kedua adalah paragraf deskripsi, dan yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Karena yang ditanya adalah ingin mendapatkan gambaran seolah-olah menyaksikan objek tersebut, maka jelas perintahnya adalah mencari paragraf deskripsi. Di atas ada contoh paragraf deskripsi. Saya bacakan.
Tempat kediamanku tidak besar, hanya memiliki luas sekitar 68 meter persegi, dengan area seperti hanya memiliki 3 kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Sementara itu, dapur rumah saya tidak terlalu luas, tetapi saya sangat nyaman untuk tinggal di rumah daripada saya ngontrak. Nah, dari situ tergambar ya maunya paragraf itu apa. Paragraf itu kan menggambarkan rumah seseorang. Nah, dia menceritakan itu seolah-olah kita yang membacanya membayangkan atau menyaksikan, oh rumahnya ukurannya sekian seperti itu. Kemudian di dalam rumahnya ada berapa kamar, walaupun tidak terlalu luas tapi dia nyaman. Nah, kita itu seolah-olah membayangkan kita melihat rumah yang dijelaskan oleh orang tersebut pada paragraf itu. Nah, itu sudah jelas menandakan bahwa merupakan paragraf deskripsi. Ya, ini hanya sekedar ilustrasi ya, hanya sekedar contoh, tapi dalam soal kemarin saya benar-benar tidak ingat 3 paragraf itu tentang apa. Yang jelas kemarin saya pilih opsinya itu B. Di opsi B itu paragraf kedua merupakan paragraf deskripsi, karena diperintahnya adalah mencari paragraf yang seolah-olah kita melihat objek, maka itu adalah paragraf deskripsi, dan posisinya saat itu memang ada di paragraf yang kedua. Kan saya sudah bisa mengidentifikasi ketiga paragraf tersebut. Nah, teman-teman teman-teman harap untuk dimatangkan lagi macam-macam paragraf ini, dipahami lagi, dicatat dan dihafalkan key pointnya. Insya Allah nanti ketika bertemu soal seperti ini, apapun paragraf yang ditanyakan, teman-teman dapat menentukannya. Saya mohon maaf mungkin tulisannya agak kecil-kecil dan lumayan pecah ya, karena ini kalau paragrafnya dipisah-pisah nanti sulit untuk membedakan paragraf 1 itu tentang apa, paragraf kedua paragraf apa, paragraf ketiga juga paragraf apa. Kurang lebih seperti ini soalnya. Paragraf adalah satu perangkat kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Dapat juga digabungkan ke dalam beberapa elemen yang penting dalam penulisan dan sastra. Dari beberapa paragraf di samping, manakah pernyataan yang benar? Itu pengantarnya lumayan panjang, tapi teman-teman tidak usah perhatikan kata atau kalimat pengantar pada soal. Langsung saja apa yang diminta. Yang diminta adalah paragraf yang benar dari ketiga paragraf di samping. Yang A, paragraf ke-1 adalah paragraf persuasi ya. Coba kita lihat paragraf ke-1 apakah paragraf persuasi. Nah, paragraf ke-1 itu hanya berisi fakta-fakta, informasi yang membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu, maka itu merupakan paragraf eksposisi ya. Teman-teman, itu paragraf eksposisi ya, bukan paragraf persuasi, maka A salah. Yang B, paragraf ke-1 adalah paragraf eksposisi. Ya benar ya, yang B, paragraf ke-1 adalah paragraf eksposisi. Nah, kalau sudah yakin, bisa langsung diklik jawaban B, tapi kalau teman-teman mau membuktikan kembali, bisa teman-teman cek opsi C. Yang C ya, paragraf kedua adalah paragraf persuasi. Nah, paragraf yang kedua itu, susu sangat baik bagi tubuh karena susu mengandung vitamin dan mineral. Ya, fakta itu. Tapi yang berikutnya itu berisi opini-opini. Sehingga karena dikatakan susu sangat bermanfaat sehingga dapat membantu pencernaan, pertumbuhan tubuh, atau menurunkan resiko penyakit. Nah, itu merupakan opini terhadap fakta yang menyatakan bahwa susu sangat baik untuk tubuh. Maka paragraf yang berisikan opini-opini untuk memperjelas fakta itu adalah paragraf argumentasi. Artinya yang C salah ya, berarti yang paragraf kedua adalah paragraf argumentasi bukan persuasi. Yang D, paragraf ketiga adalah paragraf eksposisi. Mari kita baca. Susu merupakan salah satu minuman yang umum dikonsumsi oleh setiap orang. Nah, langsung ke paragraf terakhirnya. Untuk menunjang tumbuh kembang anak, konsumsi susu secara rutin sejak masa kanak-kanak. Kira-kira di situ ada kalimat ajakan tidak? Atau ada kalimat himbauan tidak? Ya, kalau menurut saya di situ ada kalimat himbauan untuk mengkonsumsi susu sejak dini. Maka yang paragraf ketiga itu adalah paragraf persuasi. Opsi D salah.
Maka sudah dipastikan yang benar adalah opsi yang B. Jika di awal tadi kita sudah bahas tentang apa itu paragraf narasi, kemudian ciri-cirinya atau key point-nya agar kita mudah mengingat bahwa teks narasi adalah teks yang menampilkan urutan waktu. Nah, di sini soalnya ditampilkan 4 paragraf teks narasi. Pertanyaannya, terdapat 4 paragraf narasi di samping urutan bagian-bagian paragraf narasi yang tepat adalah. Nah, ternyata di sini diminta mengidentifikasi bagian-bagian dari paragraf narasi. Yang perlu teman-teman ketahui adalah apa saja bagian-bagian dari paragraf narasi. Di poin atau di opsi A, B, C, D itu disebutkan ya, walau dia susunannya acak tapi disebutkan ada 4 bagian dari teks narasi. Yang pertama itu adalah orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Urutannya seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun, teman-teman coba perhatikan wacananya. Teman-teman coba baca. Nanti setelah teman-teman baca, di skip dulu ya, dibaca. Coba teman-teman tentukan sendiri. Paragraf yang pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Jika teman-teman sudah tahu, ya lebih enak. Tapi untuk yang belum tahu bagian-bagian dari paragraf narasi tidak apa-apa. Jadi di situ kita bermain feeling. Kira-kira ini bagian apa ya, kayak gitu. Karena paragrafnya panjang, wacananya panjang, sepertinya tulisannya kurang jelas ya. Di sini saya bantu bacakan. Paragraf yang pertama, pada zaman dahulu hiduplah seekor rusa yang sedang berjalan di padang rumput dan hijau dengan bahagia. Karena ia baru saja mendapatkan tempat baru dengan sumber makanan yang melimpah. Sampai sang rusa sedang bahagia, ternyata banyak rintangan yang akan dilalui rusa yang sedang berbahagia ini. Di padang rumput tersebut juga dihuni oleh binatang lain termasuk binatang buas. Paragraf yang ketiga, sang rusa tadi pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya dengan mencari teman dari kelompok rusa lain. Dan ia pun bahagia karena telah mendapatkan teman dari bangsanya sendiri. Paragraf keempat, kita harus bahagia memiliki teman karena selain merasa aman, memiliki teman juga membuat kita tidak merasa kesepian meskipun kita di tempat yang indah dan memiliki segalanya. Tanpa teman kita akan sendiri dan tidak merasa bahagia. Nah, maka dari keempat itu teman-teman diminta mengurutkan bagian-bagiannya. Paragraf yang pertama apakah di orientasi atau paragraf pertama itu koda. Oke. Silahkan teman-teman maknai. Jadi di sini yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu awal atau pengenalan dari sebuah cerita atau peristiwa sejarah. Biasanya berisi perkenalan tentang tokoh-tokoh dalam cerita yang akan diceritakan. Bagian yang kedua itu komplikasi. Komplikasi itu terjadinya sebuah masalah. Singkatnya, komplikasi itu adalah masalahnya. Dan yang ketiga, resolusi. Resolusi ide untuk memecahkan masalah yang terdapat pada komplikasi tersebut. Atau resolusi itu seperti pemecahan masalahnya lah ya, singkatnya seperti itu. Dan koda itu bagian akhir dari cerita yang mengandung makna atau ada amanat dalam cerita tersebut. Nah, bisa kita identifikasi bahwa keempat paragraf narasi tadi bagian-bagiannya meliputi. Paragraf yang pertama itu adalah orientasi karena dia merupakan bagian pengenalan dari tokoh. Tokohnya yaitu rusa. Kemudian paragraf yang kedua itu adalah komplikasinya atau masalahnya. Masalahnya karena dia menghadapi banyak rintangan. Ada hewan buas di tempat yang dihuninya. Kemudian paragraf ketiganya itu merupakan resolusi ya, karena si rusa sudah menemukan ide pemecahan masalah yang dihadapinya pada tahap komplikasi tadi. Untuk paragraf keempat, teman-teman tinggal satu yang belum kita sebutkan dan itu merupakan koda atau pada akhir cerita ada amanat atau pesan atau makna yang disampaikan dari sebuah teks narasi. Jadi urutan yang tepat adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Opsi yang benar yaitu opsi C. Soal ini kebetulan urutannya pas ya, tidak diacak. Soal saya kemarin juga
tidak diacak karena saya pilih opsinya sudah berurutan mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Tapi jika nanti teman-teman mendapatkan soal yang teksnya atau paragrafnya diacak, maka teman-teman benar-benar harus mengidentifikasi dengan benar bagian-bagian dari teks narasi tersebut. Insya Allah teman-teman bisa. Aduh, sepertinya makin buram nih teman-teman, mohon maaf, tapi insya Allah masih kelihatan kan ya. Nah, di sini yang berikutnya itu tentang paragraf eksplanasi teman-teman. Paragraf eksplanasi atau teks eksplanasi itu sendiri bagiannya terdiri dari 3. Kalau tadi teks narasi 4, maka di sini teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, kemudian deret penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Soal saya kemarin yang muncul bukan diminta menentukan mana teks eksplanasi, bukan seperti itu. Dihadirkan 3 paragraf teks, di situ tentang teks eksplanasi disebutkan. Pertanyaannya, urutan struktur teks eksplanasi yang tepat sesuai dengan paragraf di atas ya. Kalau di soal kemarin di atas, karena di sini kalau yang di sini di samping ya adalah titik. Nah, kita diminta menentukan urutan dari paragraf eksplanasi sesuai dengan isi wacana yang dihadirkan. Itu artinya terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum biasanya berisi tentang pernyataan singkat mengenai apa yang dibicarakan. Di sini tepatnya yang dibicarakan tentang banjir bandang, dan yang berikutnya adalah urutan sebab akibat. Sebab akibat itu kenapa banjir bandang itu dapat terjadi, apa sebabnya, kemudian akibatnya apa. Dan yang terakhir interpretasi itu kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat singkat atau opini penulis tentang peristiwa yang terjadi. Kebetulan di paragraf yang pertama itu merupakan pernyataan umum. Karena paragraf yang pertama berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Banjir bandang adalah banjir besar yang datang dengan tiba-tiba dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar atau disebut dengan air bah. Nah, di situ baru pembuka atau pengenalan apa yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah banjir bandang. Paragraf yang kedua, kita langsung saja, tidak usah dibaca sampai selesai. Paragraf yang kedua itu dikatakan penyebab banjir adalah terjadinya hujan di daerah pegunungan yang biasanya menjadi hulu sungai. Dilanjutkan ya, dibaca teman-teman. Kemudian kita di urutan sebab akibat yang terakhir, itu hujan yang terjadi ini mengakibatkan banjir bandang bagi daerah-daerah yang berada di sepanjang aliran sungai. Maka pada bagian urutan sebab akibat atau deret penjelas ya, sama saja urutan sebab akibat atau deret penjelas ini ada penyebabnya, kemudian ada akibatnya. Jadi dari suatu peristiwa itu ada penyebab peristiwa itu kenapa bisa terjadi dan ada akibat jika peristiwa itu terjadi. Nah, itu merupakan deret penjelas. Bagian yang kedua, yang terakhir adalah interpretasi. Dikatakan sebelumnya bahwa interpretasi adalah opini dari pengarang tentang suatu peristiwa tersebut. Di situ interpretasinya berisi banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai suatu persoalan tunggal, tetapi sesuatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara berantai mengundang banjir. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu menanggulangi banjir agar dampak negatif bencana alam yang satu ini dapat diminimalisasi. Itu poinnya merupakan opini atau pandangan dari si penulis tentang peristiwa banjir bandang ini tadi. Maka itu merupakan bagian interpretasi atau kesimpulan. Kita kembali ke soal, maka urutan struktur teks eksplanasi yang tepat sesuai paragraf di samping adalah yang B ya, 1, 2, dan 3. 1 merupakan pernyataan umum, 2 deret penjelas, dan paragraf ketiga interpretasi atau kesimpulan. Contoh soal yang terakhir ini tentang teks eksplanasi tapi dikemas menjadi teks prosedur ya.
Pak Maman akan mengajar di kelas A. Pak Maman meminta siswa mencatat apa yang dijelaskan oleh Pak Maman mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Dari kegiatan tersebut tergambar inti-inti kegiatan yang dicatat siswa, meliputi pembuka, pernyataan umum tentang fenomena, yang kedua, identifikasi sebab fenomena itu terjadi. Yang ketiga, identifikasi akibat fenomena itu terjadi. Dan yang keempat, membuat kesimpulan atau interpretasi. Berdasarkan kegiatan tersebut, maka Pak Maman melakukan pembelajaran mengenai titik. Teman-teman, kira-kira seperti ini real soal yang saya temui kemarin ya. Makanya kenapa tes P3K itu nampaknya mudah, namun kita lihat skor untuk lulus passing grade itu terkategori sulit ya, karena memang soalnya itu penuh jebakan seperti yang saya katakan di awal. Soalnya itu penuh jebakan dan memang membutuhkan analisis. Cara mudahnya begini, ketika teman-teman sudah tahu apa itu teks eksplanasi dan bagian-bagian dari teks eksplanasi, tentu teman-teman akan mudah menjawab pertanyaan yang ini. Berdasarkan kegiatan itu, maka teman-teman sudah pasti menjawab ini merupakan struktur dari teks eksplanasi. Tapi pasti akan muncul di benak teman-teman, kenapa ini bagiannya ada 4, bukankah bagian-bagian dari teks eksplanasi tadi ada 3? Nah, ternyata di sini di poin yang 1 itu merupakan pernyataan umum atau pembukanya. Poin 2 itu sebab dan poin yang ketiga itu akibat, merupakan deret penjelasnya. Jadi 1 pernyataan umum, 2 dan 3 merupakan deret penjelas, baru yang keempat interpretasi atau kesimpulan. Nah, di sini jebakannya seperti itu. Sehingga nanti di pilihannya bingung, gitu, membingungkan kita kayak gitu. Cuma kalau kita sudah tahu bagian-bagian teks eksplanasi, mau dibolak-balik seperti apapun atau mau dijabarkan seperti apapun, kita akan langsung tertuju, oh ini merupakan struktur dari teks eksplanasi ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjut di soal yang sebelahnya. Wacananya sama, hanya pertanyaannya saja yang berbeda. Jika yang diajarkan Pak Maman mengenai paragraf eksplanasi, maka urutan yang tepat adalah, nah kita diminta mengurutkan lagi nih bagian-bagian dari teks eksplanasi. Karena teman-teman tadi sudah tahu bagian-bagian dari teks eksplanasi, maka teman-teman bisa mengurutkannya dimulai dari yang pertama, yaitu pernyataan umum atau pembuka. Yang kedua, sebab dulu atau akibat dulu ya? Ya, sebab dulu ya, sebab dulu. Karena kan sebab akibat, ada sebab baru ada akibat ya. Sebab akibat yang dua dulu, sudah 2 baru 3 akibat, dan yang keempat itu membuat kesimpulan atau interpretasi. Maka jawaban yang tepat juga ini adalah yang A. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Saki Channel. Tetap semangat, yakin tahap 3 lulus dan mengisi formasi. Fokus pahami materi, catat, hafalkan poin-poin pentingnya, drilling soal, dan serahkan pada yang kuasa hasilnya. Karena tugas kita adalah berusaha. Rezeki tidak akan tertukar karena rezeki sudah tertakar ya. Teman-teman, mohon dukungannya di channel ini. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar persiapan P3K tahap 3. Berikutnya akan saya bahas di video bagian 3, masih tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, soal ini yang kemarin saya agak keteteran ya, karena memang benar-benar harus mengidentifikasi apa saja sih pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu, dan contoh soalnya seperti apa, atau bayangan soalnya deh seperti apa, kayak gitu. Ya, mohon di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.